Materi jual beli dalam Islam. Oleh Is Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebelum memulai perkuliahan ini, dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang jual beli dalam Islam. Materi ini meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, dan terakhir macam-macam jual beli. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menyampaikan materi tentang pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata al-bai yang berarti tukar-menukar. Kata al-bai berasal dari kata ba'ah yabi'u bai'an yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata al-bai dan al-syirah, dalam bahasa Arab merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata al-quru yang berarti haid dan suci sekaligus. Jadi kata al-bai menurut M. Ali Hasan terkadang digunakan untuk pengertian lawannya al-syirah, beli. Singkatnya kata al-bai berarti kata jual, sekaligus juga berarti kata beli. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu al-bai berarti menyerahkan barang dan menerima pembayaran, as-syirah berarti memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah berarti pertukaran, dan at-tijarah berarti perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat. Ada berbagai definisi jual beli menurut para ulama. Di antaranya menurut Imam Malik bahwa jual beli adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain dan menerima imbalan atau harga atasnya dengan kesepakatan yang jelas dan tanpa unsur gharar atau ketidakpastian atau riwah atau sogokan. Menurut Imam Abu Hanifah, jual beli yang sah harus melibatkan barang yang jelas sifat dan keberadaannya, serta harga yang disepakati bersama, dan transaksi tersebut harus bebas dari unsur haram atau penipuan. Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i, jual beli sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam, yaitu adanya objek yang jelas, harga yang disepakati, dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan sukarela tanpa paksaan. Berdasarkan pendapat para ulama, secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan atas kerelaan kedua belah pihak dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara, baik menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, atau lainnya. Dalam jual beli, barang dipertukarkan dengan alat ganti yang dibenarkan. Dengan ganti yang dibenarkan maksudnya yaitu milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya dengan uang rupiah atau mata uang lainnya. Materi selanjutnya adalah dasar hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara memperoleh harta dengan cara yang baik. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Dalil Al-Quran terkait jual beli yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil lain dalam Al-Quran terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Surat An-Nisa, ayat 29. Ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Quran memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli. Sedangkan hadis yang dijadikan dalil jual beli yaitu, artinya, dari Rifa'ah bin Rafi, era sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Hadis lain yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim dan Daruqutni, yang artinya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Adapun ijma, ulama, dapat dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq bahwa, umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini. Merujuk pada kandungan ayat,
hadis dan ijma ulama, maka para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah, karena hukum asal adalah halal. Maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasan akan keharaman tersebut. Materi selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun secara umum adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar dan saling memberi. Sedangkan pendapat jumhur ulama bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu kedua belah pihak yang berakad, disebut akidain, yang diadakan disebut akud alaih dan syigat disebut lafal. Akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, keduanya harus orang yang memiliki ahliyah atau kecakapan, berakal, baligh, dan berhak menggunakan harta, dan yang mengerjakan akad harus orang yang berbeda. Akud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual atau mabi, dan harga, uang atau saman. Barang yang diperjualbelikan juga harus memenuhi syarat yaitu, barang halal, barang itu ada manfaatnya, barang itu ada, yakni di tempat saat akad atau di tempat lain, barang itu milik si penjual atau di bawah kekuasaannya, barang itu jelas, baik zatnya, bentuknya, kadarnya, maupun sifat-sifatnya. Terkait sigat atau ungkapan ijab dan kabul, ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab, yakni dari pihak penjual, dan kabul yakni dari pihak pembeli. Materi selanjutnya adalah syarat-syarat jual beli. Menurut kesepakatan ulama, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu 1. Syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu, baligh atau berakal, beragama Islam. Ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, dan tidak dipaksa. 2. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu, suci, memberi manfaat menurut syara, barang itu ada, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, milik sendiri, dan diketahui, baik jumlah, berat, takaran atau lainnya. 3. Syarat sah ijab kabul, yaitu, tidak ada yang membatasi atau memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi waktu, dan ada kesepakatan. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip jual beli. Menurut kesepakatan ulama, prinsip-prinsip jual beli yaitu 1. Prinsip keadilan, seperti tidak memaksa membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. 2. Suka sama suka. 3. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Bersikap benar seperti dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Bersikap amanah seperti menjelaskan ciri-ciri dan kualitas barang kepada pembeli tanpa melebih-lebihkan. Bersikap jujur, seperti menjelaskan cacat barang yang diketahui. 4. Tidak mubazir atau boros. Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya. Prinsip ini seperti bersikap sederhana. 5. Kasih sayang. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia. Dan seorang pedagang hendaknya tidak bertujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sebab Islam mengajarkan kemanusiaan yang besar dengan menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan lainnya. Materi selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu, ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli, dari jenis akad jual beli, dan ditinjau dari segi pelaku akad jual beli. Untuk lebih jelasnya yaitu A. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli, ada 3 macam, yaitu, pertama, jual beli benda yang kelihatan di depan penjual dan pembeli. Kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam atau pesanan. Ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti seperti barang yang diperoleh dari curian. B. Ditinjau dari segi jenis akadnya, jual beli ini terbagi 4, yaitu, pertama, bai al-muqayyadah, yakni jual beli barang dengan barang atau barter, seperti menjual beras dengan garam. Kedua, bai al-mutlaq,
yakni jual beli barang dengan barang lain secara mutlak, seperti dirham, dolar atau rupiah. Ketiga, bai al-syarf, yakni menjual belikan alat pembayaran atau saman dengan saman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lain yang berlaku secara umum. Keempat, bai as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi, melainkan berupa dain atau tangguhan, intinya harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. C. Ditinjau dari segi pelaku akad, ada 3 macam, yaitu, pertama, akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat. Kedua, penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilaksanakan tidak berhadapan dalam satu majelis akad, misalnya ijab kabul dengan ucapan, seperti JNE, tiki dan lain sebagainya. Ketiga, jual beli dengan tindakan atau saling memberikan atau dikenal dengan istilah MUATHA, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul, seperti barang yang sudah bertuliskan label harganya seperti di Alfamart atau Indomaret. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli berdasarkan tinjauan hukum dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Jual beli sah atau halal, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. 2. Jual beli fasid atau rusak, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumais tetapi bodoh. 3. Jual beli batal atau haram, yaitu jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan batal. Selanjutnya jual beli yang dilarang atau batal terbagi 2 kategori, yaitu pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori pertama yakni jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, terbagi menjadi 10 macam, yaitu 1. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti binatang babi, bangkai dan hamar, dan lainnya. 2. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, seperti jual beli yang belum tampak barang dan hasilnya, contohnya, mangga muda untuk dipetik kalau sudah tua, ikan di kolam, singkong yang masih ditanam. 3. Jual beli yang bersyarat, yakni jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan. Contoh jual beli ini ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku. 4. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli salib, gambar atau video porno, dan lainnya. 5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan atau masih bergantung kepada induknya. 6. Jual beli muhakalah, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan. 7. Jual beli muhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau atau masih kecil-kecil. 8. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. 9. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar, seperti perkataan, lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku. 10. Jual beli musabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah dengan ditimbang atau dikilo. Kemudian bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kedua yaitu jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor. Jual beli ini terbagi menjadi 9 macam, yaitu 1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. 2. Talaki rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau di luar pasar,
maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah. 3. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. 4. Ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. 5. Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, yakni sibuk jual beli ketika waktunya ibadah. 6. Jual beli, inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo atau kredit. Kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah. 7. Jual beli najasi. 8. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiar. 9. Jual beli secara tadlis atau penipuan. Demikian materi tentang jual beli dalam Islam yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya sebagai dosen memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.